Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dibaca. LK Iqra'i surah Al-Madad. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Anzalnahu inna, kembali kemana dhamirnya? Nahnu inna ana inni huwa innahu. Siapa lagi? Anta innaka anti. Nah, inna berarti nahnu inna anzalnahu. Nahnu kalau diterjemahkan apa? Kami. Anzalnahu, anzala yunzilu, ala wazni af'ala yuf'ilu. Hada mujarrad atau mazid? Mazid. Mal mujarrad minhu? Nazala yanzilu. Hada mujarraduhu. Anzala mazid. Ma harfu ziyadah fi hadal fi'al? Ya. Nazala turun, anzala menurunkan. Hu kembali kemana? Quran. Kenapa di sini inna? Allah itu satu, kenapa tidak inni? Kenapa Allah tidak mengatakan inni anzaltu? Ayo. Ya karena melibatkan malaikat. Memang perintah Allah yang menurunkan, tapi prosesnya bersama malaikat, sehingga inna dari dalam Quran itu kalau kalimat nahnu itu bisa berarti litta'zim, bisa berarti untuk satu mengagungkan, atau yang kedua bisa dalam bentuk prosesnya itu bersama malaikat. Misalkan orang berpuasa itu kata Allah, langsung Allah yang memberi pahala. Inna apa kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah enggak mengatakan wa nahnu, tapi ana. Kalau itu memang benar-benar Allah, enggak dilibatkan malaikat. Tapi di sini inna anzalnahu berarti melibatkan malaikat. Anzala itu artinya menurunkan Quran dalam satu utuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit pertama. Ada berapa langit? 7 ya. Dari langit pertama itu Baitul Izzah, yang paling rendah baru ke bumi. Diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fase pertama turunnya Al-Qur'an, itu namanya fase inzal. Dari kata apa? Anzala yunzilu inzalan. Kemudian fase kedua itu namanya tanzil. Ayo, tanzil ala wazni taf'il. Al-madhi minhu madha? Nazzala. Al-mudhari' minhu? Ismul masdar minhu? Tanzil. Kalau di bahasa Indonesia kan sama, tapi secara ilmu tafsir itu beda. Kalau anzala itu utuh, tapi nazzala menurunkan secara munajjaman, bitadrijian, bitadarruj, secara bertahap. Pertama apa yang diturunkan? Iqra. Nanti kalau ada problem apa di lapangan, turun ayat ini. Ada problem apa, turun ayat berikutnya. Jadi enggak langsung turunnya langsung 30 juz, enggak.
Kalau dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah turunnya global. Tapi kalau dari Baitul Izzah ke bumi ke Nabi Muhammad itu secara bertahap. Itu namanya nazzala yunazzilu. Di ayat yang lain apa? Inna nahnu nazzalna az-dzikra wa inna lahu lahafizun. Di ayat yang lain Allah mengatakan inna nahnu nazzalna az-dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan secara bertahap az-dzikra bermakna Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan kami Allah sendiri yang menjaga Quran tersebut dari tahrif, dari perubahan. Kemarin sudah kita terangkan, Quran itu tidak akan pernah berubah karena jutaan umat muslim itu hafal Quran. Jadi sekali ada perubahan pasti ketahuan, karena ada penghafal Quran dari zaman Nabi, zaman sahabat sampai hari ini itu dihafalkan. Jadi sulit kalau orang mau merubah, ya, itu mukjizat Quran. Jadi Allah menurunkan Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, wa ma adraka, itu namanya adatul istifham. Ada untuk atau kalimat pertanyaan. Apa bedanya ma hiya Lailatul Qadar dengan wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Kalau cuma bertanya ma hiya, itu pertanyaan biasa. Ma hiya Lailatul Qadar. Tetapi kalau di Quran ada istifham wa ma adraka, itu rata-rata istifham untuk hal-hal perkara yang sifatnya dahsyat, penting, super penting. Itu pasti pertanyaannya wa ma adraka. Coba kamu cari coba di Quran yang ada wa ma adraka. Wa ma adraka mal aqabah. Aqabah itu hari yaumul akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu peristiwa yang dahsyat. Pasti pertanyaannya itu wa ma adraka. Coba cari yang lain coba di Quran apa? Wa ma adraka mat-tariq. Terus apa lagi? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka ya perkara dahsyat, sehingga pertanyaan itu berat. Jadi intinya di Quran itu kalau mempertanyakan sesuatu atau perkara yang berat, dahsyat, penting, itu memakai wa ma adraka. Adro yudri idroan mujarad atau mazid. Ayo sambil direview sorofnya. Mazid mujarad minhu. Ayo. Ana la adri, pernah dengar kata ini? Ya pernah kok. Ya kenapa nggak bisa jawab? Daro yadri, daro yadri, yadri, ana adri, anta tadri, anti tadrina. Ad-daro yadri menjadi adro yudri. Kalau diterjemahkan secara letterlek gimana? Wa ma adroka, wa ma a'jabaka, wa ma adroka. Kalau secara ini, secara harfiah gimana? Wa ma apa yang membuat kamu tahu, kan begitu harusnya. Itu kalau secara letterlek. Ya intinya tuh apa yang kamu ketahui tentang lah, itu kalau diterjemahkan. Tapi intinya adat istifham wa ma adraka di Quran itu rata-rata untuk menanyakan peristiwa yang dahsyat, peristiwa penting. Nah, ya. Maka Lailatul Qadar juga termasuk peristiwa yang sangat penting. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih penting, khairun min alfi syahrin, lebih penting dari lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa ini? Berapa tahun berarti? Kurang lebih 83 tahun. Umur kamu berapa di dunia? Paling banter ya 60 sampai 70, dan Lailatul Qadar itu berarti lebih penting dari 83 tahun.
Nah, berarti lebih dari umur orang hidup di dunia. Nah, ini berarti saking dahsyatnya sehingga istifhamnya wa ma adroka. Nah, yang penting ya santri harus ngerti ya. Nanti kamu kan calon dai, calon nanti di pulang nanti harus ngisi kultum nanti misalkan. Nah, terus sekarang kita bahas Lailatul Qadar. Lailatun apa bahasa Indonesianya? Malam. Qadarun itu artinya 3. Qadarun itu bisa berarti mulia. Takdir itu memuliakan. Qadarun itu qadiru berarti memuliakan orang. Indahu qadarun berarti dia punya kemuliaan. Lailatul Qadri yang pertama malam kemuliaan. Kenapa disebut mulia? Karena malam turunnya Al-Quran. Itu alasan yang pertama. Jadi turun di Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sehingga di surah Al-Baqarah Allah mengatakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Unzila itu apa namanya dalam sharaf? Anzala sama unzila apa bedanya? Anzala menurunkan, unzila diturunkan. Apa dalam sharaf namanya? Fi'il majhul. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, sehingga Lailatul Qadar arti yang pertama qadarun di sini artinya mulia. Yang kedua, Al-Qadaru itu bisa diartikan sempit. Ini secara bahasa sama. Mulia juga benar secara bahasa Arab. Kemudian yang kedua secara bahasa Arab itu juga kadang mengandung arti sempit. Contohnya di ayat, coba saya lupa surah apa itu. Allahu yabsutur rizqa. Apa artinya? Allah melapangkan rizki. Bahasa apa? Yabsutu. Apa artinya? Karpet. Apa bahasanya karpet? Bisa. Kenapa disebut karpet itu bisa pun? Karena kalau mau masang harus dibentangkan. Bahasa apa? Yabsutu kan membentangkan. Sesuatu yang dibentangkan namanya bisa pun. Berarti yabsutu artinya membentangkan rizki, melapangkan rizki gitu maksudnya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah itu berkehendak untuk membentangkan, melapangkan. Bisa karpet kalau digelar itu lapang apa sempit? Nah, maka yabsutu artinya melapang karena digelar jadi lapang. Dibentangkan rizkinya. Yabsutu rizqa liman yasha. Wa yaqdir, dan Allah juga berkuasa, berkehendak untuk menyempitkan. Jadi yaqdiru itu bisa mengandung arti sempit. Sehingga Lailatul Qadar itu mengandung arti malam yang sempit. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa disebut malam yang sempit? Tadi malam yang mulia karena turunnya Al-Quran. Yang kedua, Al-Qadaru bisa mengandung arti sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena bumi ini menjadi sempit oleh penduduk langit. Siapa itu ahlus sama? Al-malaikah. Jadi tanazzalul malaikatu warruh, termasuk malaikat Jibril, semuanya turun ke bumi. Semuanya pengen turun ke bumi, izin sama Allah. Pengen turun ke bumi. Nah, untuk mendoakan orang-orang yang berpuasa, yang qiyamul-lail, yang beristighfar, yang berbuat baik, yang sedekah, yang rajin belajar, rajin sholat. Nah, kalau yang kasalan-kasalan itu nanti nggak didoakan. Nah, kalau di pondok harus semangat biar didoakan malaikat. Malaikat itu partner kita. Kalau setan itu musuh kita. Kapan kita berinteraksi dengan malaikat? Ngerti nggak? Kamu jangan dikira
kamu itu sendirian. Kamu itu setiap hari berinteraksi dengan malaikat. Satu, kamu berinteraksi dengan malaikat ketika kamu baca Quran. Ketika kamu baca Quran itu malaikat itu turun menyimak. Itu pertama. Kemudian kamu berinteraksi dengan malaikat ketika sholat subuh berjamaah. Makanya sholat jamaah subuh itu disebut karena masyhuda. Masyhuda itu artinya disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat itu kumpul kalau pagi sholat subuh. Kemudian kumpul lagi kalau ada sholat asar. Setelah sholat asar, malaikat itu mi'raj ke langit. Untuk apa? Untuk laporan siapa yang sholat asar di masjid dan sebagainya. Dilaporkan LK ada enggak, salsa, sila ada apa enggak, atika ada enggak, terus Quinsa ada enggak, malaikat nanya, apa malaikat jawab kabur. Terus dulu satu lagi siapa yang kabur tuh, santri pertama itu. Sofi mana Sofi kok nggak ada di masjid pondok? Malaikat menjawab kabur. Ya Allah kabur 2 santri misalkan. Terus kapan lagi berinteraksi? Ketika kamu mendoakan saudara yang muslim. Kalau kalian sering mendoakan orang secara anzuril ghaib, secara diam-diam, itu malaikat akan mengamini dengan doa yang sama. Maksudnya begini, kalau kamu punya saudara sakit, kemudian kamu duduk berdoa menyebutkan namanya, kemudian berdoa, ya Allah sembuhkanlah saudaraku yang bernama siapa misalkan. Maka ketika itu malaikat mendoakan sehat buat kamu juga gitu. Itu interaksinya seperti itu. Terus kamu berdoa secara diam-diam mendoakan saudaranya. Mudah-mudahan kamu diam-diam mendoakan saya, ya Allah Satina mudah-mudahan jadi miliarder misalkan. Nanti malaikat juga mendoakan kamu jadi miliarder. Itu namanya walaka bimithlin. Maka jangan pernah pelit untuk berdoa. Ya Allah mudah-mudahan Satina kaya raya berbesar diberikan es krim tiap hari. Kemarin ada yang nggak diberikan kemarin. Ya ada besok nanti. Nah, itu salah satu contoh interaksi malaikat, termasuk ketika sholat subuh membuka pintu dari asrama atau dari rumah, itu sudah dikawal malaikat. Sampai ke masjid, sampai pulang ke asrama, itu dikawal malaikat. Dan termasuk malaikat itu yang menjaga kita dan lain sebagainya. Kita tuh banyak tiap hari berinteraksi dengan malaikat, cuma kadang kalian tidak menyadari. Dan itu memang tugas malaikat. Tugas malaikat itu menjaga kita, membisiki kita dengan bisikan petunjuk. Beda dengan jin. Jin itu menyesatkan kita, membisikkan kita dengan bisikan-bisikan kesesatan. Nah, itu ya. Itu yang disebut al-iman bil malaika ya seperti itu. Yang dimaksud mengimani malaikat, ya kita harus tahu fungsi malaikat. Yang kedua kita harus mengimani interaksi kita dengan malaikat. Ya termasuk ada raqib, atid, munkar, nakir, apalagi malaikat Ridwan, malaikat Malik dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Jadi yang kedua malam yang sempit karena ahlus sama turun ke bumi. Maka jangan sampai kamu melewatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, al-qadaru bisa diartikan takdir. Ada rukun iman yang kedua apa namanya? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani takdir. Imma khairun atau imma syarrun. Dua-duanya harus diimani. Ya. Berarti Lailatul Qadar berarti apa namanya? Malam penentuan takdir. Nah, ini penting. Maka jangan sampai dilewatkan, harus bermunajat di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadinya malam atau pagi? Nah, makanya adanya di malam hari. Nanti kita jelaskan bagaimana cara mencarinya. Jadi malam Lailatul Qadar yang ketiga artinya penentuan nasib. Jadi semua perkara manusia itu diberesi di malam itu. Baik takdir apa ajalnya, mungkin rizkinya, jodohnya. Nah, kamu pengen jodoh yang ganteng apa enggak? Nah,
Maka harus banyak zikir, berdoa di malam Lailatul Qadar supaya dapat calon suami yang ganteng, soleh, apalagi kaya raya, apalagi ya yang penting soleh, yang penting soleh. Nah itu penting Lailatul Qadar. Terus tanazzalul malaikatu warruhu. Nah ini tanazzalu ayu fi'lin. Madhi au mudhari'. Nah, ala wazni harusnya apa harusnya? Tafa'ala yatafa'alu. Tanazzala ada yang hilang dari huruf apa yang hilang? Kenapa ya apa ta? Malaika kan di sini muannas. Muannas itu tatanazzalu. Harusnya apa? Tatanazzalu al malaikatu harusnya. Tapi di sini kenapa ta-nya itu hilang? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu terus tatanazzalu alaihimul malaikatu. Di ayat ini enggak hilang. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Tak kasih hadiah. Ini sudah ilmu tingkat tinggi ini, kalian belum belajar dari kelas 3. Jadi kalau di surah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu, komplit tanya enggak hilang. Al malaika tatanazzalu, malaikat turun untuk menolong orang-orang yang apa tadi qalu rabbunallah, yang mengatakan Allahu rabbi, Allahu rabbuna, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, maka Allah akan malaikat akan turun menolong orang-orang yang istiqomah, membantu, mendoakan, membimbing orang-orang yang istiqomah. Nah, ini di sini kenapa tanya hilang bukan tatanazzalul malaikatu warruhu. Nah, ini ternyata jawabannya menurut ahli balaghah, kalau tatanazzalu komplit itu malaikat itu sering turun. Tapi kalau tanya hilang tanazzalul malaika itu secara ilmu balaghah itu menunjukkan turunnya itu jarang. Nah, gitu bedanya. Kalau ini tidak ada di ilmu nahwu, tidak ada ilmu sharaf, tidak ada, adanya di ilmu sastra. Nanti mulai kelas 4 tahun depan sudah mulai belajar ilmu balaghah, ilmu kelas 4 nanti dimulai dari ilmu al-ma'ani, kemudian al-bayan. Nanti kalau sudah kelas 6 nanti kalian belajar ilmu al-badi'. Itu sudah sastra itu, ilmu sastra. Kalau al-ma'ani membahas tentang makna-makna kalimat, hal itu fungsinya apa, a itu fungsinya apa, berbagai macam kalimat. Terus fi'il madhi mengandung arti doa, itu termasuk ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Misalnya kamu membaca Sami Allahu liman hamidah, Sami itu fi'il madhi, tapi kalau di konteks ini bukan fi'il madhi, apa artinya pekerjaannya sudah lampau. Nah, kalau Sami seperti ini mengandung arti doa. Kamu mengatakan jazakumullah, mungkin kamu pernah bingung itu. Katanya kalau fi'il madhi menunjukkan apa husul amalin fi zamanil madhi. Coba kalau kalimat jumlah jazakumullah, berarti kalau ini artinya bukan fi'il madhi, bukan dalam konteks waktu, tapi mengandung arti lid doa. Semoga Allah memberi balasan. Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Ya toh? Asabakumullah, semoga Allah memberi thawab. Rahimakumullah, semoga Allah memberi kamu rahmat. Itu lid doa dalam ilmu balaghah. Itu nanti kamu belajar di ilmul ma'ani, ya di kelas 4. Masih banyak yang belum kamu pelajari. Nanti ada ulumul Quran, ada mustalah hadis, ya, ada tarikh adab lughah, macam-macam. Ya, kamu baru tingkat SMP itu masih fa'ala yaf'ulu dulu yang penting. Ya. Terus, jadi itu bedanya tatanazzalu dengan tanazzalu ya. Kalau tatanazzalu itu turunnya itu sudah sering, kapan aja bisa turun malaikat. Tapi kalau tanazzalu itu mengandung arti turunnya itu enggak sembarang waktu, hanya di waktu yang istimewa termasuk di Lailatul Qadar.
Waruhu di sini yang mengandung arti apa? Malaikat Jibril alaihi salam. Jadi seluruh penduduk langit itu turun ke bumi termasuk apa tadi? Malaikat Jibril sang pembawa wahyu itu di Ramadan, di Lailatul Qadar turun. Sehingga dunia itu terasa sempit karena turunnya ribuan malaikat. Itu ahlus sama itu jutaan. Di Ka'bah itu ada namanya Baitullah, Ka'bah di mana? Makkah Mukarramah. Yang tawaf siapa? Kalau di Mekah manusia apa? Malaikat manusia. Nanti di sana di langit ketujuh ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Itu yang tawaf di sana itu malaikat tiap hari yang tawaf 70.000 orang yang tawaf. Kalau sudah keluar dari Baitul Ma'mur itu tidak bisa masuk lagi. Berarti asumsinya itu tiap hari. Asumsinya berarti jumlah penduduk langit itu ya bisa miliaran. Karena tiap hari itu 70.000 orang yang tawaf. Itu orang apa? Malaikat yang baru terus gonta-ganti. Karena di hadis kalau sudah pernah masuk tidak bisa ke situ lagi. Berarti malaikatnya selalu baru tuh berarti. Nah, kan cuma sekali tok bisa tawaf di Baitul Ma'mur. Nah, itu jumlah malaikat. Dan itu turun ke bumi. Berarti bumi waktu itu terasa sempit. Nah, itu artinya Al-Qadar yang ketiga. Bi'idzni rabbihim, atas izin Allah. Jadi tidak semua malaikat itu berarti semuanya turun. Ada yang tidak diizinkan, ada yang diizinkan untuk turun ke bumi. Bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Dalam rangka untuk apa mereka malaikat turun? Untuk memberesi amr, perkara-perkara manusia. Satu apa? Mendoakan orang yang beriman tadi, ikut mengamini, ikut mendoakan. Itu tugas malaikat, partner kita. Termasuk kan kalau salat jamaah, kalau amin, itu malaikat juga ikut mengamini. Itu juga termasuk contoh lain interaksi malaikat. Nah, itu terjadinya sampai hatta hiya kembali ke Lailatul Qadar, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar sampai subuh. Nah, maka cara mencari Lailatul Qadar itu di malam hari. Ini lagi. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Cara mencari dengan i'tikaf. Ya, i'tikaf itu di masjid apa di rumah? Di masjid i'tikaf, bukan di musola. Tapi ada juga berpendapat kalau perempuan boleh di musola, atau mungkin boleh di rumah misalnya nggak beralangan. Tapi secara umum i'tikaf itu tempatnya di masjid dalam keadaan suci. Apa yang dilakukan i'tikaf? Berapa tulus zamannya berapa? Ya tidak ada batasan. Boleh 10 menit, boleh 20 menit, boleh setengah jam, boleh semalam suntuk. I'tikaf di masjid. Apa yang dilakukan i'tikaf? Ya i'tikaf ya macam-macam. Yang namanya i'tikaf itu berdiam diri. Kayak orang wukuf gitu loh. Wukuf itu kan berdiam diri, i'tikaf juga berdiam diri. Yang dilakukan ya beramal soleh. Apa saja amal soleh di malam hari yang bisa dilakukan di masjid? Sholat apa tarawih, sholat hajat. Sholat hajat itu sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat ya, kamu punya hajat apa silakan sholat 2 rakaat. Kamu punya cita-cita apa? Punya cita-cita hajat apa? Ya silakan sholat 2 rakaat. Ya, kalau hajat itu hajat kebutuhan, dan itu boleh dilakukan kapan aja kalau hajat sebenarnya. Yang penting bukan di waktu yang terlarang. Nah, itu yang pertama sholat, kemudian baca Quran, kemudian zikir. Zikirnya yang berlengkap apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian diperbanyak doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian diperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Apa bedanya ghafara dengan afa ya'fu? Apa bedanya? Allah mengampuni dalam bentuk apa? Afuwun dengan ghafurun, apa bedanya? Kalau lebih dahsyat afuwun daripada ghafurun. Allah mempunyai sifat apa itu? Ghafur, Maha Pengampun, mempunyai sifat afuwun. Apa bedanya? Kalau ghafur itu Allah mengampuni tapi masih ada catatannya. Atau bisa diartikan mengampuni dalam konteks menutupi. Tapi kalau afuun, afa ya'fu, itu mendelete. Nah, ibaratnya begini. Kalau dalam komputer, afuun itu kontrol del. Kontrol del itu langsung di tong sampah pun ada nggak? Nggak ada, nggak bisa balik. Kalau sudah kontrol delete. Tapi kalau kamu cuma delete saja, masih ketahuan nggak dosa kamu apa? Atau sampahnya ketahuan nggak di komputer? Kamu paham komputer kan? Kamu kalau cuma delete, filenya di delete, itu masih ada jejaknya di tong sampahnya, di mana tuh bin. Nah, tapi kalau kontrol delete, sekali kontrol kemudian dihapus, itu sudah susah, kamu nggak bisa dikembalikan lagi. Nah, itu bedanya itu kurang lebih kalau dianalogikan dengan komputer. Jadi afuun itu kontrol delete, tapi kalau ghafurun itu cuma delete. Nah, jadi sampai catatan itu hilang gitu loh. Awalnya malaikat mencatat Sila pernah tidur di kelas, pernah membangkang, pernah ini. Tapi kalau Allah itu afuun, langsung dibuang catatannya. Bedanya itu. Tapi kalau mengampuni itu masih ada. Ya. Nah, sudah ada 1 menit lagi maghrib. Yuk kita berdoa tadi ya untuk hajat kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا واهلنا ومالنا اللهم آت نفوسنا تقوى وزكيها خير من زكاها وليها ومولاها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وسائر أعمالنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وانت خير الرازقين اللهم ارزقنا هداية والاستقامة اللهم ارزقنا زيارة الحرمين كرات بعد مرات اللهم اجعل أولادنا وبناتنا وطالباتنا بارنا بوالديهم واجعلهم سالمين واجعلهم ناجحين واجعلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.